Shalom para pencari kebenaran. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa Tuhan menjadi manusia. Pertama, karena semua manusia telah berdosa. Saudara, akibat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dan manusia tidak dapat bersekutu dengan Allah. Sedangkan ketika manusia diciptakan di Taman Eden, setiap senja hari pada hari waktu sejuk, Tuhan datang bergaul dengan Adam dan Hawa. Saudara, begitu intim manusia pada waktu itu dengan Tuhan. Karena apa? Tidak ada pemisah antara manusia dan Tuhan. Alkitab berkata bahwa dosamu adalah yang menjadi pemisah antara aku dan engkau, kata Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia, karena semua manusia sudah berdosa. Kedua saudara, Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Siapapun kita saudara, baik saya maupun Anda, kita semua sudah berdosa. Dan akibat dari dosa itu, kita mengalami maut, saudara. Apa maut yang dimaksud? Maut yang dimaksud, saudara, bukanlah kematian tubuh yang jasmani ini, saudara. Tetapi maut itu adalah kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan karena kita terpisah dari hadirat Tuhan, maka kita akan bersama-sama dengan setan. Saudara, di muka bumi ini, kita sebenarnya tidak memiliki pilihan, saudara. Tidak ada dunia netral, tempat yang netral, saudara. Kita kudus atau kita berdosa. Tidak ada tempat yang netral, saudara. Upah dosa adalah maut, saudara. Siapapun yang sudah berdosa, kita akan binasa, saudara. Karena itu salah satu alasan Yesus Tuhan, yang adalah firman, dia menjadi manusia. Firman berkata, upah dosa adalah maut. Firman itu datang menjadi manusia. Alasan yang ketiga, saudara, di sorga tidak ada dosa. Jadi saudara, kalau ada bom bunuh diri ataupun ada agama yang mengatakan bisa berdusta asal itu bukan sesama pemeluk agama, bisa kita berbuat kekerasan karena mereka tidak mengikut agama kita, saudara, itu ajaran yang palsu, saudara. Di sorga itu yang ada kebaikan, di sorga itu ada kasih, di sorga itu tidak ada dosa sedikit pun, saudara. Dosa sekecil apapun akan membuat kita terpisah dari Tuhan, saudara. Dan seorang pun tidak akan mewarisi sorga, saudara, apabila kita hidup dalam dosa dan kita masih berdosa, saudara. Semua manusia, saya maupun hamba-hamba Tuhan yang besar sekalipun, saudara, di muka bumi ini tidak ada manusia yang suci kudus, yang tidak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20 katakan, sesungguhnya di muka bumi ini tidak ada orang yang saleh. Saudara, lantas kenapa Alkitab katakan, adapun Nuh hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan? Saudara, jika kita ada di pihak Tuhan, saudara, ada pengampunan. Kuasa darah Yesus Kristus itu menyucikan, saudara. Ketika Yesus mati 2000 tahun yang lalu, saudara, yang dihapuskan dosa itu, saudara, bukan sampai generasi yang akan datang, tetapi sejak generasi dari Adam dan Hawa itu, saudara, kuasa darah Yesus itu menyucikan, saudara. Itulah kuasa yang ajaib. Kuasa darah Yesus Kristus yang menyucikan, saudara. Itu sebabnya dia menjadi manusia. Alasan kenapa dia menjadi manusia yang terhebat, saudara, adalah karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita semua. Sebab saudara, kurang lebih 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, saudara. Tidak ada satu manusia pun yang persis sama. Kita, baik sidik jari saja, saudara, kita itu unik. Saya benar-benar tidak punya KW, saudara. Anda pun benar-benar Anda pribadi, saudara, tidak ada seorang pun yang sama persis dengan Anda. Dan Tuhan sangat mengasihi Anda, saudara. Dia sangat mengasihi kita.
Karena tidak ada yang dapat menggantikan Anda, saudara. Karena dia begitu mengasihi Anda. Karena itu, saudara, Yesus datang untuk menanggung dosamu dan dosaku. Itulah alasannya yang terkuat, saudara. Ketika Petrus katakan, ketika Tuhan Yesus katakan begini, anak manusia akan diserahkan kepada orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Dan mereka akan menyesah dia, menganiaya dia, dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Saudara, karena apa? Tuhan datang menjadi manusia, tujuannya untuk menggantikan Anda mengalami maut. Tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan Anda, membayar dosamu, saudara. Karena semua manusia sudah berdosa. Orang yang berdosa tidak dapat membayar orang yang berdosa, saudara. Orang yang berhutang tidak dapat menutupi hutang dari dosanya, saudara. Yang harus membayar lunas, saudara, adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa, saudara, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia tidak berdosa karena dia benih ilahi, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 5, saudara, dia katakan, sebelum dia masuk ke dalam dunia, Bapa telah menyediakan tubuh baginya, saudara. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara, Tuhan datang menjadi manusia. Untuk apa, saudara? Kenapa dia menjadi manusia? Untuk engkau dan aku, saudara. Percayalah bahwa kebaikan-kebaikanmu tidak dapat menghapus dosamu. Itu terbukti, saudara, dari hati nuranimu yang terus menuduh. Bahkan jika ada orang yang bertanya, apakah engkau selamat? Pasti engkau akan katakan, hanya Tuhan yang tahu. Karena apa, saudara? Di hatimu ada keraguan. Tapi jika engkau serahkan dosamu kepada Yesus dan engkau berseru, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Aku percaya kepadamu bahwa engkau juru selamatku, saudara. Panggil dia di dalam hatimu. Maka engkau, saudara, akan merasakan kuasa pengampunan darah Yesus Kristus. Engkau menjadi baru, saudara. Engkau menjadi manusia baru. Karena engkau dilahirkan di dalam roh. Roh Yesus Kristus datang dan membaharui engkau. Karena itu, saudara, firman Tuhan menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan dia menjadi manusia. Pemazmur Daud katakan, berbahagialah mereka yang tidak pernah diingat-ingat segala pelanggarannya. Dan yang dihapuskan segala dosa-dosanya. Saudara, kita akan berbahagia. Karena itu di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan menjadi manusia karena hal yang sangat urgent ini, saudara, yang tidak tergantikan. Karena setiap manusia, saudara, sedang menuju kepada kebinasaan. Neraka kekal, saudara, sedang menanti. Karena itu dia datang 2000 tahun yang lalu untuk menjadi manusia, supaya dia menggantikan kita semua, saudara, untuk terbebas daripada maut. Itulah alasan mengapa Yesus menjadi manusia. Tuhan memberkati Anda dan saya. Amin.